Dan dia walaupun mungkin kalau misal kita kenal perpuluhan, wajib nggak wajib itu mungkin masih ada yang diskusi di situ, tapi dia bisa bersedekah rutin. Itu yang paling penting, rutinnya itu loh. Aku nggak ngomong besar angkanya, tapi bisa rutinnya itu good, good, bagus. Nah, kemudian apa yang sudah dia punya? Yang dia udah punya, kerja 7 tahun, itu punya apartemen, punya mobil, punya tabungan 50 juta, punya emas 15 juta, punya saham 100 juta, punya peer-to-peer lending 100 juta rupiah. KPR 175 juta rupiah. Berarti dari harga apartemen 500, dia bayar DP, bayar cicilan sekian rupiah, sisanya utang tuh sisa 175 juta. Itu. Kondisinya seperti itu. Vin, kenapa harus ngerti ini dulu? Kalau aku nggak ngerti ini, aku nggak ngerti kamu berada di mana, aku nggak ngerti Ronald ada di mana. Ketika nanti aku bicara tentang produk keuangan, itu bisa semrawut kalau nggak ngerti kondisi sekarang. Gimana bisa tahu obat yang tepat kalau dokter itu nggak tahu kondisi kamu itu gimana? Misal, dok, demam dok. Oke, demam itu bisa apa? Tipes, bisa DB, bisa COVID. Ini simptomnya akan berbeda. Nah, makanya itu perlu dicek darah dulu, katakanlah. Atau mungkin kalau misal COVID harus cek swab test dan lain sebagainya. That's it. Nah, makanya itu perlu financial check up. Nah, efek dampaknya, keluarnya itu seperti ini. Ini namanya aku namanya pakai punya aku karena aku simulasiin aja pakai punya aku, tapi kondisinya Ronald itu sekarang tuh nilainya udah 70%. 70 dari 100. Nggak terlalu berat. Ada nggak, Vin, yang nilainya sampai 10? Ada. 10, 20 pernah, sering dapat itu. Kadang-kadang orang yang kena pinjol itu berantakan kondisi keuangannya, sampai 20. Salah satu case klien, dan ini sudah izin sama kliennya untuk ceritain supaya nggak banyak orang yang terkena, itu ada orang yang gali lubang, tutup lubang dari satu pinjol ke pinjol lain, sampai akhirnya 21 pinjol ngumpul di rekeningnya dia. Gila nggak? Utangnya gede banget. Diberesin nggak? Diberesin satu-satu. Puji Tuhan sudah lunas. Puji Tuhan sudah setengah jalan. Yang kasus itu sudah setengah jalan beres. Jalanin lagi dikit, itu aku yakin itu sudah sembuh. Aku yakin semua masalah bisa ada jawabannya. Tapi yang penting kamu mau cari jawabannya atau enggak. Nah, kalau case-nya 70 ini bisa beres nggak? Bisa lah, nggak terlalu sulit. Nah, ini satu-satu nih, kayak pemasukannya sudah lebih besar, good. Bisa nabung lebih dari 20%, bahkan 36%, it's good. Punya penghasilan pasif kurang lebih 50% penghasilan. Oke, ini masih kecil. Kalau penghasilan pasif kamu masih kurang dari 50%, itu artinya gini, berarti 90% pengeluaran bulanan kamu itu dipenuhi dari hasil kerja kamu. Oke, aku ulangin ya. Kalau passive income itu 100%, itu artinya seluruh pengeluaran kamu itu bisa dibayarin dari penghasilan pasifmu. Kalau penghasilan pasifmu 10%, anggap aja ini 10% ya, 10,53 supaya aku nggak sulit ngomongnya 10% gitu. Berarti kalau 10%-nya passive income, berarti 90%-nya kamu harus kerja, intinya. Bisa pensiun nggak, Vin? Nggak bisa, orang 90% aja masih kerja kok. Nggak bisa pensiun, kamu harus tetap kerja dulu, makanya gedein passive income-nya. But it's okay, karena Ronald masih muda. Kemudian dana darurat masih 3,46 kali, masih kurang, harus dipergedein. Fondasinya nggak kuat. Itu kalau sampai terjadi koncangan dikit kayak COVID, kehilangan kerjaan, atau salesnya turun, atau bonusnya turun, itu berantakan. Itu akan ada potensi berantakan. Cicilannya udah ideal, kode asetnya lebih gede, punya posisi tabungannya oke, 9%, jumlah utangnya juga masih ideal, nah investasinya kurang gede, porsinya harus digedein lagi. Bukan bulanan, investasi bulanan, tapi investasi secara seluruhannya harus digedein lagi. Asetnya udah bisa dipakai untuk lunasin utang-utang, jadi tenang aja. Dia kemungkinan bangkrutnya kecil banget, orang ini. Nah, kemudian yang pertama aku beresin itu yang pondasi. Sama seperti yang aku ceritain tadi, pondasi. Nah, pondasinya apa yang aku bilang? Nih teman-teman, pengeluaran bulanan, ini sekali lagi, pengeluaran bulanannya dia kan 19 juta. Ini berapa nih total? 23, 7, 9, 9 tambah 4, 13 tambah 18, 18, katakanlah 19 gitu, 19 juta gitu ya. Oke, nah 19 juta katakanlah, kali 6 bulan, itu 114 juta. Dana darurat yang dia butuhin itu 114 juta. Rekening ditambah emas, dia punya 50 tambah 15, 65 juta. Berarti kekurangan dana darurat itu 49 juta. Nah terus gimana? Ya udah kita targetin 15 bulan lagi bisa nyampe nggak?
Ya udah 49 bagi 15 paling gampang. 49 juta bagi 15 bulan. 3,3 juta. Ya udah target 3,3 juta per bulan di reksadana pasar uang. Sesimpel itu aja. Target hasil investasi 5% per tahun. Itu sudah satu produk keuangan. Karena apa? Udah sesuai kebutuhan. Wah, ternyata nggak usah mikir yang aneh-aneh deh. Ternyata pondasimu aja belum kuat nih. Kuatin dulu. Tenang aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nggak ada orang yang bangkrut gara-gara tidak berinvestasi. Tapi ada orang banyak yang bangkrut kalau pondasinya nggak kuat. Nah, ini makanya diperkuat dulu. Kemudian habis itu adalah yang kedua, insurance. Insurance itu mahal nggak, Vin? Nih, aku nggak jualan insurance, tapi aku kasih tahu insurance itu seberapa worth it-nya. Menurut teman-teman, worth it nggak kayak gini? Ini kasus kondisi sebelum COVID. Premi yang dibayarin itu 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Manfaat yang didapat Ronald itu perlindungan Indonesia Malaysia, manfaat maksimumnya setahun itu dapat 20 miliar. Jadi kalau penyakit apapun selama itu nggak lebih dari 20 miliar dibayarin semua. Kamar perawatannya standar satu tempat tidur, satu kamar, satu tempat tidur. Perawatan sebelum dan sesudah rawat inap 4 juta. Jadi kalau misal kena DB, sebelumnya harus pergi ke dokter untuk apa cek darah dan lain sebagainya. Atau misal sesudah DBD, demam berdarah itu ada perawatan lagi, itu masih dibayarin maksimum 4 juta. Fasilitas second opinion, kerusakan gigi akibat kecelakaan, dan lain sebagainya. Dibayarin semua. Worth it nggak? Worth it. Worth it. Kalau menurutku worth it banget. Kalau untuk si kasusnya Ronald. Income-nya dia segede itu, ini cuma bayar 500.000 dapat proteksi ini. Daripada Ronald nggak punya insurance, terus kerja, pas waktu sakit, uangnya dipakai buat bayar rumah sakit. Wah, itu nggak worth it. Sekali DB demam berdarah, itu tuh bisa habis uang 10 juta. Kalau di Boromeus, aku yakin habisnya sekitar 15-20 juta. Itu Boromeus, Bandung. Nah, teman-teman, sejauh ini, satu hal yang teman-teman pelajari, yang dapat teman-teman pelajari, dan mungkin bisa dipraktekin buat teman-teman sendiri, ya dari Ronald sejauh ini, apa? Boleh tulis di kolom komentar atau di kolom chat, kayak YouTube aja ya, kolom komentar. Di kolom chat, karena Zoom itu pakai tulisannya chat. Ya, di kolom chat, Alt H, itu silakan satu hal yang dapat teman-teman pelajari dari Ronald yang teman-teman bisa praktekin buat pribadinya teman-teman. Silahkan, apa yang teman-teman bisa pelajarin dari Ronald? One point, satu aja, apa aja? Silakan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Dari kita belajar dari Ronald. Angela bilang posting pengeluaran jadi beberapa kategori. Oke, Devri bilang ada alokasi penghasilan. Sebelumnya saya minta izin dulu kalau sebut nama ya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih. Nah, ada lagi. Siapa lagi yang belajar sesuatu dari cadangan 31? Oke, pondasinya harus aman dulu. Oke, good. Terus, apa lagi yang belajaran? Dari Kak Aisyah bilang konsisten dalam investment dan pengeluarannya. Oke, konsisten. Banyakin sedekah, Jesslyn. Ya, buka pintu rezeki. Dari tim multimedia, pentingnya insurance. Oke, good. Ya, ada lagi. Apa lagi? Udah? Diversifikasi dan investasi dan simpanan plus insurance dari Jasmine Ham. Oke, good. Wah, namanya keren nih. P. Jasmine Ham. Oke. Ada lagi? Ada lagi kah? Oke. Sip. Nah, teman-teman, itu tadi banyak banget pelajaran-pelajaran dari teman-teman kita juga ya. Teman-teman kita nangkep banyak hal dari case. Karena aku jujur aja, kenapa aku happy jadi seorang financial planner, karena selain membantu segitu banyak klien, ilmunya itu tumbuh dari klien-klien. Jadi setiap case yang didapat itu kita belajar. Oke, ternyata harusnya begini. Oke, psikologinya gimana? Orang ini psikologinya tertekan nggak kalau misal kita punya saran seperti A, saran seperti B, saran seperti C, dan itu yang nggak dimiliki oleh influencer karena praktek. Oke, nah berikutnya aku lanjut ya ceritanya. Thank you teman-teman semua, thank you. Nah berikutnya, Vin, ngomongin investment. Sekarang investmentnya apa? Nah, kalau case-nya Ronald itu sudah punya, itu tuh walaupun memang pondasinya masih kurang kuat dikit, itu masih bisa dibenerin dikit, terus bisa langsung masuk investment. Nah, aku tanyain, bro, lo mau rencana apa, tujuan goals lo mau apa? Mau menikah, Vin. Biaya nikahnya itu 100 juta, tapi bagi dua lah, cowoknya 60%, ceweknya 40%. Biar nggak berat-berat amat lah, bagi dua. Oke, biaya menikah berarti Ronald tanggung 60 juta. Nikahnya 3 tahun lagi. Kebanyakan orang yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang aku tanganin adalah itu punya produk banyak banget.
Deposito punya, reksadana pasar uang punya, reksadana campuran punya, reksadana pendapatan tetap punya, reksadana saham punya. Nggak cuma punya satu lagi, brandnya banyak lagi. Ada brand A, brand B, brand C, brand D, punya saham banyak banget, kecil-kecil semua. Tapi uangnya kecil semua, nggak ada yang gede. Kenapa? Karena nggak pede, nggak punya plan, nggak punya rencana. Gue mau ngapain? Gue nggak tahu gambar gedenya apa. Ibarat kamu jalan tuh kamu nggak punya petanya mau kemana. Jadi nggak